Sekarang ini kan persaingan di tingkat operator itu kan ada persaingan di tingkat harga, kemudian juga ada persaingan di tingkat kualitas gitu ya. Sehingga memang publik pada saat ini diberikan keleluasaan untuk bisa memilih tarif mana yang sesuai, kemudian juga besaran kualitas mana yang diperlukan gitu ya. Jadi sebenarnya posisinya adalah bahwa kita belum bisa menentukan ini tarif ini murah atau mahal sebelum pemerintah mengeluarkan hitung-hitungannya gitu ya. Karena pernah juga bekerja di Badan Regulasi Telekomunikasi, biasanya memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo itu harusnya mengeluarkan, oh ini loh hitung-hitungan kita 1 GB itu sekian rupiah gitu ya. Jadi ini sebagai alat kontrol terhadap operator telekomunikasi untuk melihat, oh tarif Anda kemahalan gitu ya, atau tarif Anda ini kemurahan, sehingga mungkin bisa berdampak terhadap kualitas gitu loh. Nah, ini yang memang kita nantikan bagaimana pemerintah bisa menyampaikan pada masyarakat hitung-hitungan tarif mereka gitu ya, sehingga juga masyarakat bisa sama-sama memantau tarifnya itu rasional, sangat mahal atau seperti apa. Ya memang beberapa penelitian luar negeri juga sudah menyampaikan hal itu gitu ya, tapi kan kalau kita lihat dari penelitian luar negeri itu kan tidak sangat rinci ya, karena kan hanya menyangkut 1-2 operator saja, dan juga kalau kita lihat model pentarifannya juga di Indonesia ini cukup banyak gitu ya. Jadi katakanlah misalnya mereka menjual 5 GB, misalnya 100.000, tapi kan ternyata di dalamnya misalnya 3 GB itu untuk aplikasi tertentu gitu ya, atau mungkin juga di malam hari segala macam. Nah ini yang mungkin juga biasanya kalau regulator itu lebih bisa menghitung secara lebih komprehensif gitu ya. Iya baik Pak. Namun apakah dengan mematikan jaringan 3G ini Pak, itu menjadi salah satu solusi untuk kecepatan dari internet itu sendiri Pak? Ya kalau terkait dengan 3G, ini kan memang 3G itu dimulai dari 2006 gitu ya. Kebetulan saya pelaku sejarah ketika kita melakukan lelang 3G pada saat itu, dan sekarang ini sudah 17 tahun, sudah ada teknologi baru, ada teknologi 4G, ada teknologi 5G gitu ya. Sehingga memang sebenarnya secara teknologi, evolusi teknologi ini sebuah keniscayaan bahwa kita harus bermigrasi atau mengupgrade jaringannya ke 4G dan 5G. Tapi memang perlu ada analisis, ada sosialisasi, hitung-hitungan gitu ya. Jadi yang pertama itu tentu harus dilihat nih ketika misalnya kita melakukan upgrade ke 4G atau 5G gitu ya, atau shutdown 3G, kita perlu lihat juga apakah jaringan 4G-nya sudah tersedia atau belum gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti masyarakat ketika mereka udah beralih ke 4G, tiba-tiba jaringan 4G nggak ada kan gitu kan, atau mungkin balik lagi ke 2G kan sangat kita mundur gitu loh. Jadi kalaupun ada satu kemajuan ya kita maju ke depan dari 3G ke 4G atau mungkin juga 5G dengan kecepatan yang lebih baik, latensi juga lebih tinggi gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita harus melihat bahwa masyarakat juga perlu dikasih tahu juga, perlu disosialisasikan secara baik gitu ya, mana wilayah-wilayah yang terdampak, kemudian juga berapa lama proses upgrading dilakukan gitu ya. Dan mungkin juga kalau proses migrasi ini kan juga bukan yang pertama ya. Jadi di 2013-2014 kita juga pernah misalnya migrasi terkait dengan Fleksi ya. Pada saat itu Fleksi di 850 MHz, kemudian mereka menutup layanannya dan dialihkan ke Telkomsel, dan saat itu kan ada semacam subsidi silang atau mungkin juga pemberian misalnya bundling ponsel secara murah gitu ya. Kemudian juga ada masyarakat yang mungkin terdampak nggak mampu juga dikompensasi gitu ya. Ini yang juga harus menjadi perhatian ketika misalnya kita melakukan atau mematikan 3G ke 4G gitu ya. Sehingga memang kepentingan operator telekomunikasi untuk bisa memberikan layanan yang lebih bagus, kemudian juga bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan internet yang lebih cepat juga ya sama-sama bisa terpenuhi gitu ya. Karena ini juga menjadi bagian untuk mendorong kecepatan internet Indonesia juga yang lebih baik nantinya. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.